dari Allah SWT, dan dikelilingi pula oleh para malaikat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, tentu tak lupa kita bersalawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang Masya Allah pada hari-hari ini orang sibuk dengan mencintainya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mencintai Nabi alaihi salatu wassalam dengan cinta yang diterima sehingga tidak tertolak ketika kita mampir di telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah bentangkan pula jalan yang mudah dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dimudahkan kita memahami dan diberikan taufik dan ma'unah untuk mengikuti. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini, jangan tambah lagi. Jangan tambah lagi. Ini kalau ibarat sudah kenyang ditambah lagi bisa mendatangkan mudarat, bisa mendatangkan bahaya. Nabi alaihi salatu wassalam diutus Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakat yang disebut dengan masyarakat jahiliyah. Jahiliyah nisbat kepada jahil. Jahil isim fa'il daripada jahilah yajhalu jahlan, bahwa jahilun. Al-jahlu lawan daripada al-ilmu, lawan daripada al-ilmu. Jadi bila ilmu ada, kejahilan tiada. Nah, apa yang dimaksud dengan al-jahlu dan apa pula yang dimaksud dengan al-ilmu? Kalau kita lihat orang-orang jahiliyah dulu, mereka bukan tidak berpikir, bukan pula tidak punya perasaan dan tidak pula pengalaman. Mereka adalah orang-orang yang kecerdasannya tidak juga kalah daripada kita, mungkin lebih. Oh, saya yakin kalau diukur IQ-nya mereka lebih tinggi dari kita. Makanannya banyak omega 3-nya. Kalau kita banyak ubinya. Jadi mereka bukan orang tidak berpikir, cuma mereka tidak berilmu. Nah, ketika mereka tidak berilmu, padahal keinginan beragama seperti para ulama, ya, ketika para ulama, keinginan beragama itu adalah sifat yang terpatri dalam fitrah manusia. Yang namanya manusia akan mencari agama, itu sudah fitrah. Ketika mereka tidak berilmu, mereka akan mencari cara beragama menurut pikiran atau melalui perasaan atau pengalaman-pengalaman. Pikiran ya hasil olahan pikiran, perasaan juga dari merasa, atau pengalaman karena melihat orang lain. Melihat orang lain, mengambil pengalaman dari yang lain, maka mereka mengikutinya. Itulah yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, tradisi yang diwariskan turun-temurun
Jadi mereka misalnya berdasarkan pengalaman bahwasanya mereka menerbangkan burung ketika mau musafir atau melakukan suatu perdagangan. Kalau terbangnya sebelah kanan, pengalamannya ini tanda-tanda keberhasilan. Seperti orang China misalnya hari ini, cuannya, kalau rumahnya tusuk sate, tidak mau mereka. Kalau tusuk sate, pas di pertigaan, rumah kita pasti itu tusuk sate namanya itu tidak bagus cuannya bu. Masih ada? Itu orang banyak masih sampai sekarang. Jadi langkah kanan, langkah kiri. Sebenarnya dari mana diambil itu istilah langkah kanan, langkah kiri? Kanan keberuntungan, kiri awal keberuntungan, kiri kesialan. Sehingga lahirlah at-tuyarah dari pengalaman itu. Dari pengalaman itu, orang-orang yang tinggal di Makkah dianggap sebagai orang-orang bersih, suci luar dan dalam. Sebab apa? Mereka tinggal di tanah suci. Sampai kemarin-kemarin itu orang-orang tua kita masih beranggapan orang Makkah itu suci-suci. Masih ada orang-orang tua kita sebut Makkah suci-suci. Ya, di saat agama berjalan sesuai dengan yang diturunkan, ya. Tapi ketika agama didasarkan pada perasaan dan pikiran, berubah. Maka mereka pun menambah syariat baru pula. Di antara yang mereka tambah adalah bahwasanya padahal mereka mengaku orang di tanah suci. Di tanah suci jadi minuman resmi. Jelas ya? Jadi mereka kenapa? Karena tadi agama sekali lagi berdasarkan kejahilan dari perasaan, pikiran, pengalaman. Zina karena itu sebagai kebutuhan menurut pikiran, mau dikemanakan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Ada istilah berkebutuhan khusus. Dia menikah tidak sanggup tapi harus menyalurkan birahinya. Oh, ada solusi lokalisasi legal formal secara aturan, tapi haram tidak halal secara syariat. Tapi yang melakukan itu siapa? Orang-orang yang beragama. Orang-orang yang beragama, jangan main-main. Jangan disalahkan itu. Kalau disalahkan nanti heboh. Buktinya ketika datang Nabi kita alaihissalatu wassalam, antara kejahilan dengan ilmu bisa bertemu. Antara kejahilan dengan ilmu bisa bertemu, pasti berkelahi. Pasti berkelahi. Maka tambahan-tambahan dalam agama atau perubahan-perubahan yang buat terhadap agama oleh orang-orang jahiliyah, ini yang hendak diperbaiki oleh Nabi alaihissalatu wassalam, mengembalikan kepada agama aslinya, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdasarkan ilmu. Makanya jangan heran ketika para ulama menyebut al-ilmu huwa sunnah. Kenapa sunnah? Kenapa mereka mengatakan al-ilmu huwa sunnah wal jahlu huwa apa lawan sunnah? Lawan sunnah apa? Bid'ah. Seperti kata Syekh Abu Usman As-Sabuni rahimahullah, al-ilmu huwa sunnah wal jahlu huwa bid'ah. Sebab Nabi alaihissalam ketika beliau menafsirkan hadis Nabi alaihissalam,
idza kathural jahlu atau idza fashal jahlu wa zahaba al ilmu taqtaribu as-sa'ah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apabila banyak kejahilan dan sedikit ilmu, maka tanda dekatnya hari kiamat. Maka beliau mengatakan, mahwal ilmu, al ilmu huwa sunnah wal jahlu huwal bid'ah. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah, datang Nabi alaihi salatu wassalam memperbaiki itu semua dan selesai. Selesai tak pekerjaan Nabi? Selesai tak pekerjaan Nabi? Memperbaiki, mengembalikan ke jalurnya, selesai. Siapa yang mengakui? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada buktinya? Ada buktinya? Ada buktinya bahwa kan Nabi alaihissalam selesai pekerjaannya dan diakui oleh Allah yang mengutusnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini, kapan itu? Haji wada. Haji wada di padang Arafah. Nabi meninggal beberapa bulan setelah itu. Haji bulan apa sih? Tidak ada haji bulan lain? Hah? Haji bulan Zulhijjah. Baik, padang Arafah tanggal berapa? 9. Lalu Nabi wafat setelah itu tanggal 12 Rabiul Awal, tidak lahirnya itu ya. Hah? Wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun? Ada lupa, ini harus belajar, memang harus ada nampaknya. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 10. Kalau 10 baru tidak jadi haji Nabi jadinya. Haji wada tahun berapa? Haji wada tahun berapa? Itu gara-gara nak peringatan Maulid Nabi nampaknya. Haji wada tahun ke berapa? Hah? Tahun 8 Fathu Makkah baru penaklukan kota Makkah. Tahun depannya baru haji pertama dalam Islam. Tahun berikutnya baru dah haji wada. Tahun berapa? Haji wada tahun berapa? 11. Mak setelah wafat Nabi pula. Saya ulang. Bilangnya tahun 8. Tahun 8 itu baru pembukaan kota Mekah. Jadi belum haji. Haji baru tahun ke-9. Jelas? Yang amirnya waktu adalah Abu Bakar. Nabi belum pergi. Sah? Kenapa Nabi tidak pergi? Masih ada orang musyrikin yang haji. Jadi kalau ada orang musyrikin yang haji, lalu Nabi datang ikut pula, nanti dianggap itu sunnah pula nanti. Bahwa orang musyrikin boleh naik haji. Kalau Abu Bakar tidak. Yang ulama tidak bisa, tidak punya otoritas untuk menentukan syariat. Ini kesalahan besar dalam kajian-kajian dan studi-studi kita di perguruan tinggi kita, bahwa ulama punya otoritas. Tidak. Ulama hanya sebagai penyampai, bukan untuk membuat syariat. Ini kekeliruan besar, sehingga dianggap kalau perkataan ulama seperti perkataan Nabi. Bahkan ada yang mengatakan seluruh hadis Nabi harus melalui ulama dulu. Kalau tidak sah kalau ulama, tidak sah. Ini terbalik. Harusnya seluruh perkataan ulama harus mengikuti Nabi alaihissalam. Kalau tak dapat lisensi dari hadis Nabi, maka perkataannya tidak diterima.
Makanya Nabi tidak pergi. Kapan baru pergi? Tahun ke-10. Tahun ke-10 haji itu. Haji bulan berapa tadi? Dzulhijjah bulan berapa? Bulan lagi Muharram. Hah? Bulan 12. Berarti bulan terakhir. Berarti kalau Nabi wafat Rabiul Awal berarti tahun berapa? 11. Tidak ada lagi bilangan tahun 10. Nah, jadi bulan ke tahun ke-11. 12 Rabiul Awal. Udah ulang sih Rabiul. Nah, jadi wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ini gara-gara di sini lupa pula siapa disampaikan tadinya. Jadi Nabi sudah diberikan, diakui oleh Allah menyelesaikan tugasnya sempurna. Artinya apa? Disebutkan oleh sahabat Nabi SAW seperti hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW ma tarakana Rasulullah SAW illa wa bayyana kulla syai'. Tidaklah Nabi tinggalkan kami kecuali Nabi sudah jelaskan semua tentang segala sesuatu. Dari lain dikatakan ma min ta'irin yatiru bi janahihi illa wa dallana fihi ala ilmin. Tidak ada burung yang terbang dengan kedua kepaknya kecuali Nabi sudah jelaskan di situ ada ilmunya. Nah, hasilnya apa? Ada bukti bahwa agama itu sempurna? Ada buktinya enggak? Keberhasilan Nabi itu ada buktinya? Tentu lupa terus ya. Ada. Hasil didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu para sahabat. Berapa orang sahabat? Nah, ada lebih kurang 120.000. Sedikit atau banyak? Banyak ya. Taib. Tak satu pun mereka yang terlibat aliran menyimpang atau ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Antum berat sekali bilang bid'ah itu ya. Iya, saya maklumi. Karena orang paling pantang dibilang bid'ah. Iya, karena dia senang bid'ah, maka tidak senang disebut bid'ah. Kalau antum senang sunnah berarti senang dibilang bid'ah itu sesat. Nah, tapi karena antum ahli bid'ah maka takut antum atau marah dibilang bid'ah itu sesat. Ikhwani kaum muslimin dan muslimat. Jadi sebanyak itu aliran-aliran sesat yang lahir di masa-masa sahabat, sebagian masih hidup, bahkan ketika Khawarij datang diperkirakan atau disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah masih berkisar 35.000 sahabat masih ada. Banyak apa sedikit? Hah? Mana lebih banyak di jemaah kita? 35 sahabat masih ada. Tapi tak satu pun mereka yang terpapar aliran menyimpang itu. Maka wajar Nabi SAW memesankan kepada kita melalui para sahabatnya, jangan tambah lagi. Jangan tambah lagi. Sebab menambah setelah kenyang bikin muntah. Kalau bikin muntah menimbulkan masalah. Apalagi muntah depan orang. Banyak orang yang akan kena imbasnya. Muntah di masjid, terpaksa karpet dicuci. Ya, muntah di dalam bis, terpaksa harus berhenti. Muntah di kapal, banyak orang mual-mual. Oleh sebab itu jangan tambah lagi.
Sebab apa? Sahabat itu selamat karena tidak ikut nambah-nambal. Dia ikut nambah-nambah. Jelas ya? Ustaz, jelas? Belum? Nah, kalau belum saya lanjutkan. Kalau sudah jelas kita tutup aja. Nah, kalau belum jelas kita ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kita melihat bukti nyata apa yang dikata oleh Nabi SAW. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, bila kalian pegang keduanya dengan kokoh, kalian tak akan tersesat selamanya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau antum lihat Imam Asy-Syafi'i dalam Risalah menjelaskan dengan gamblang bagaimana para sahabat itu menyikapi hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Umar buat keputusan sebagai khalifah, dia punya hak kan buat keputusan dengan ijtihad. Kenapa dia berijtihad? Dia belum memiliki dalil khusus dalam masalah itu, dia hanya memiliki dalil umum. Tapi ketika datang orang yang memberitahukan bahwa yang dia lakukan bertentangan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka serta merta dia mencabut dan merubah keputusan itu. Tidak ada beratnya. Tunggu dulu rapat DPR dulu, ya, peninjauan. Tidak ada. Sebab apa? Ini hadis Nabi tidak perlu perbincangan lagi, atau al-kalamullah tidak perlu dipertimbangkan lagi. Kalau kita tidak, tanya sama Ustaz Dasman dulunya, tanya sama Ustaz. Akhirnya hilang di tengah-tengah perdebatan. Tidak, akhirnya demo. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Umar tidak. Demikian juga dengan Umar, anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an. Dia punya keyakinan berdasarkan dalil yang dia pahami secara umum. Lalu datang Bunda Aisyah radhiyallahu anha memberitahukan kepadanya, itu salah, itu Abu Abdurrahman. Saya tanya langsung ke Nabi alaihi salatu wassalam. Dia tidak mengatakan, "Woi, saya paham bahasa Arab nih." Kenapa kamu kira saya tidak pandai bahasa Arab? Tidak. Nabi yang mengatakan bahwa maknanya begini, maka dia tidak berani lagi khilafun Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kalau antum baca, silakan baca di Risalah, baca sampai selesai ya. Nah, jadi subhanallah, ini yang diajarkan kepada kita oleh para sahabat. Itulah rahasianya mereka jadi orang-orang hebat, tidak menambah dan menambal sulam agama ini. Jadi kalaupun ada nanti riwayat perbedaan pendapat di antara mereka, di antara sebabnya adalah ini. Yang pertama, murid yang belajar pertama dengan Umar mendapatkan pendapat yang pertama, sah? Lalu datang murid yang kedua setelah dia merubah, mendapatkan pendapat yang kedua. Itu yang sampai kepada para ulama-ulama setelahnya. Maka tugas para ahli hadis untuk menjelaskan ini sebelum berubah. Dan cuman banyak yang sudah terlanjur dapat yang pertama tidak mau berubah. Yang berpendapat sudah berubah, yang ini tidak berubah. Dan ini banyak terjadi pada para ulama. Ada yang ikut pendapat yang pertama jadi Mu'tazilah dia. Ada yang mengikut pendapat yang kedua jadi Kullabiyah dia, Asy'ariyah Maturidiyah. Ada yang mengikut pendapatnya yang ketiga menjadi pengikut as-salafus salih. Jadi ada yang hanya mengikutnya di langkah kedua, langkah ketiga tidak mau lagi. Sama sekarang ada orang yang mengaji, ya salah kaji, habis itu guru tuan gurunya taubat berubah, anak buah tidak mau ikut. Dan juga banyak, kan ya?
Tidak ada tuh lihat. Hah? Siapa aja orangnya ke sini. Ada orang sudah jadi di aliran tertentu, di tarekat tertentu, dia sudah sampai ke puncak, habis itu dia mengaji, tahu dia berbeda dengan sunnah Nabi alaihissalam, lalu dia keluar dan dinyatakan di depan pengikutnya, saya bertaubat kembali ke sunnah Nabi alaihissalam menurut pemahaman as-salafus salih, dihujat dan dilawan oleh murid-muridnya. Ada banyak. Tanya di luar negeri maupun di luar negeri ada. Kan Nabi alaihissalam juga menghadapi hal yang sama. Sebelum Nabi berdakwah, orang-orang cinta semua kepadanya. Tapi setelah Nabi ingin merubah bid'ah kaum jahiliyah itu, kan bid'ah tadi kejahilan, sah? Lalu dirubah oleh Nabi dengan sunnah. Mereka semuanya menentang. Mereka semuanya menentang. Tapi ajibnya, dengar ikhwani fillah, di saat Nabi dalam tekanan di Mekah, masih dalam tekanan di Mekah, tapi masya Allah turun ayat, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Masya Allah. Apa arti itu? Adalah menjadi tugas kami, kata Allah, menjadi kewajiban kami membantu orang-orang beriman. Allah membantu. Berarti dakwah ini walaupun sekarang dalam keadaan dikucilkan, dipersempit, dilawan dengan sekeras-keras oleh penguasa Mekah waktu itu, tapi Allah jamin kalian akan dibantu. Diserahkan kepada Allah SWT. Bagaimana cara membantunya? Setelah menghadapi berbagai tekanan dan ancaman, akhirnya mereka diberikan Allah jalan keluar, hijrah ke Habasyah dulu, kemudian hijrah pula ke Madinah. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, serahkan kepada Allah dan Rasul semuanya, selesai urusan kita. Karena apa? Mereka, Allah dan Nabi membuat ini agama dengan ilmu, sedangkan orang-orang selain Allah dan Nabi membuatnya dengan al-jahlu, dengan kejahilan. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Pikiran, perasaan, pengalaman yang berakumulasi menjadi nafsu atau hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan keinginan. Saya ingin, maka saya bela mati-matian. Saya tidak ingin, saya tolak pula sampai mati. Sah? Jadi masalahnya dasarnya bukan ilmu tapi al-jahlu. Makanya Imam Abu Usman mengatakan al-jahlu huwal bid'ah. Sah? Wal ilmu huwas sunnah. Makanya orang yang selamat disebut ahli bid'atil hasanah. Golongan selamat disebut ahli ya saya. Golongan selamat disebut ahli apa? Ahli bid'ah. Ahli sunnah. Kenapa kok? Lebih jawabannya tidak pasti. Golongan selamat disebut ahlus sunnah. Disebut ahlus sunnah. Kenapa ahlus sunnah? Sebab mereka mengikuti sunnah yang berisi ilmu. Sedangkan selain lawan mereka adalah ahlul bid'ah, karena yang diikuti adalah al-jahlu. Jadi orang cerdas bisa jadi jahil, orang cerdas bisa jahil. Bisa lah kalau dia tidak ada ilmu. Makanya orang jahiliyah, sekali lagi, orang cerdas apa orang bohong? Cerdas, cuman tidak berilmu. Nah, adapun orang-orang yang buat kesesatan hari ini, orang cerdas apa orang bohong? Orang cerdas, kan ya? Tahu dia kalau buat masalah, tahu cara lari ke luar negeri, kan cerdas itu.
dalam keadaan bahaya, tahu dia di mana celah untuk menyelamatkan diri. Cerdas tak? Menghilang aja dia. Dia orang cerdas. Kalau tidak ada kecerdasan, tidak jalan itunya. Sah? Dia ada orang cerdas. Makanya kecerdasan tidak boleh jadi patokan untuk diikuti. Tapi yang diikuti adalah ilmu. Ya, orang cerdas kadang-kadang Masya Allah bicara ya bertahan dengan kecerdasannya itu, akhirnya yang diikuti adalah hawa dan nafsu. Makanya ikhwani, golongan selamat tadi namanya Ahlus Sunnah. Pertanyaannya, mana generasi Islam yang semua anggotanya selamat? Hah? Sahabat. Kenapa mereka selamat? Karena jahiliyah. Karena mengikuti sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Jelas? Maka kalau ditanya Ahlus Sunnah itu adalah Nabi dan para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Itu saja yang dimaksud, segala sesuatu yang mereka ijma' di dalamnya. Nanti kita lihat. Di antara contoh mereka ijma' di dalamnya, mereka sudah kenyang, jangan tambah lagi, nanti muntah. Sah? Sebab menambah di saat sudah kenyang bermudarat, menambah di saat sudah sempurna merusak. Merusak. Jangan kemana-mana, kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah berallah, Allahu Akbar, Allah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu hayya 'alas hayya 'alas hayya 'alal falah.
wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi yang dimaksud adalah bila dengan manhaj as-sahabah radhiyallahu anhum, yakni sesuatu yang mereka sepakat semuanya. Kalau mereka sepakat semuanya, maka mesti dipegang erat-erat. Kalau terjadi khilaf di antara mereka seperti tadi, mungkin sampai riwayat yang pertama sah, ke sebagian tidak sampai riwayat yang kedua kepadanya, yang lain sampai kepada riwayat kedua, bukan riwayat yang pertama. Kita lihat bagaimana di antara mereka yang paling atau yang sepakat dengan salah satu dari kedua pendapat itu, tentu saja dengan merujuk kepada riwayat-riwayat yang dari jalur itu sampai kepada kita. Intinya seperti tadi, Umar radhiyallahu anhu awal memutuskan sebuah hukum, setelah itu dia membatalkan dengan ilmu yang dia terima dari sahabat yang lain setelahnya. Dan ini ada dalam kitab-kitab ilmu. Tapi kalau mereka sepakat semuanya, berarti tidak ada perbedaan riwayat. Apa contohnya yang mereka sepakat? Nah, betul lah kasih contoh. Tidak ada. Sebanyak itu. Sepakat mereka bahwa puasa bulan Ramadan. Sepakat tidak? Puasa bulan Ramadan. Sepakat tidak? Alhamdulillah. Sepakat tidak hari raya itu di satu kota, di satu rumah, satu kampung, serentak semuanya? Sepakat tidak? Ya, kalau ada yang berbeda, berarti ada masalah. Apa yang menyebabkan berbeda itu? Kalau berbedanya satu karena syekhnya naik ke bulan, berarti dia mengada-ngada. Sah? Sah? Ini kejahilan. Atau berbeda sebab syekhnya bisa nelpon Tuhan. Nah, berarti ada masalah. Jelas? Atau ada yang mengatakan, bulan itu tahun ini 28, atau pakai metode-metode yang lain seperti ilmu hisab dan sebagainya, berarti ada masalah. Padahal mereka tidak ada khilaf di antara mereka dalam masalah satu kampung, ya. Tapi kalau beda kampung ada, beda matlak ada. Tapi ketika dalam serumah berbeda hari raya, berarti ada masalah. Maka yang bermasalah ini harus kembali kepada yang tidak bermasalah. Jangan dipaksa yang tidak masalah mengikuti yang bikin masalah. Dan tadi barang sudah kenyang tapi ditambah lagi, akhirnya muntah. Barang sudah cukup dipaksa lagi, akhirnya pecah. Nah, ini yang harus disadari oleh kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya nanti yang bikin masalah tambah masalah baru, menyalah-nyalahkan yang tidak mau bermasalah. Kadang tidak sedikit di antara mereka memprovokasi penguasa. Coba lihat, mereka tidak taat pada penguasa. Ya, karena mereka buat pelanggaran, lalu disampaikan, disuruh pemerintah melakukan, lalu dipaksa pula orang-orang yang tidak melakukan pelanggaran atas nama taat pada waliul amr. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini memang kadang-kadang orang ini karena tidak paham konsep taat waliul amri, sehingga dia sembarangan. Kan kaidah jelas, la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Tidak wajib taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Khaliq. Saya pertanyaan sekarang, anda tanya antum, bid'ah itu maksiat atau tidak?
Kenapa maksiat? Kan nambah elok agama. Hah? Kalau itu berdosa ya? Kenapa? Kalau tidak sesuai langsung berdosa. Hah? Karena melanggar sunnah. Karena Nabi melarang bikin bid'ah. Ada Nabi menyuruh bikin bid'ah. Hah? Ini pada loyo semua nampaknya. Nabi tak pernah menyuruh bikin bid'ah. Semua hadisnya melarang. Bahkan dia pertentangkan antara bid'ah dengan sunnah. Ketika dia mengabarkan fa innahu may ya'ish minkum, sesungguhnya siapapun yang hidup setelah ini di antara kalian akan terjadi fasyarah ikhtilafan katsira, pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Apa sebab perselisihan? Sunnah. Ya ikhwan, yang menyebabkan orang berselisih sunnah ke atau bid'ah? Jadi saya bikin contoh. Dulu di zaman Nabi ada bulan Rabiul Awal. Itu pasal Anwar nak nyambut sendiri, tapi saya tahu contoh jadi. Dulu di zaman Nabi ada bulan Rabiul Awal. Tidak ada ya. Nabi langsung lompat aja. Muharram, Safar, Rabiul Akhir, gitu. Ada Rabiul Awal? Tidak ada dihapus. Enggak. Di zaman sahabat ada Rabiul Awal? Ada. Atau melompat? Tayyib. Ada enggak mereka setiap datang Rabiul Awal berselisih? Hah? Ikhwan, ada mereka setiap datang bulan Rabiul Awal berselisih paham gara-gara maulid? Ada. Berarti di masa sahabat ada berselisih? Tidak. Masa tabi'in ada berselisih? Tidak. Masa tabi'in ada berselisih? Tidak. Masa Imam Ahmad, Syafi'i dan sebagainya ada berselisih? Tidak. Kapan berselisih? Kapan umat berselisih? Setelah diadakan. Sampai hari ini. Hari ini berselisih tidak orang tentang masalah ini? Setiap datang bulan Rabiul Awal main serang betul tidak? Hah? Saya nanya serius weh. Hah? Setiap datang bulan Rabiul Awal antara kita umat Islam saling menyalahkan atau tidak? Iya. Serius ini, betul. Bahkan sampai pada taraf provokasi. Memprovokasi masyarakat, memprovokasi aparat, provokasi pemerintah. Ya, bahwa siapa yang tidak memperingati Maulid Nabi berarti tidak setuju lahirnya Nabi. Masya Allah. Sampai dibahas secara nahu juga. Maulid, waktu lahir dan tempat lahir. Kalau diingkari, ini bisa-bisa mengingkari adanya Nabi alaihissalam, bisa kafir. La haula wala quwwata illa billah. Kalau maulud yang dilahirkan yaitu Nabi, disangka kita mengingkari bahwa Nabi tidak lahir. Ini omong kosong yang menyesatkan. Ada umat Islam yang tidak mengakui Nabi lahir? Jawablah kawan, ada umat Islam yang tidak mengakui Nabi lahir? Tidak ada. Baik yang maulid maupun tidak maulid, semuanya sepakat Nabi lahir. Dan sepakat pula lahirnya di Makkah, sepakat lahirnya di Makkah, sah? Nah, dan tahun gajah. Cuman beda riwayat tentang tanggalnya. Tapi yang pasti tanggal lahirnya yang sahih adalah 12 Rabiul Awal, itu tanggal matinya, wafatnya Nabi alaihissalam. Sedang tanggal lahirnya ada 5 riwayat. Kenapa mereka berbeda pendapat tentang atau berbeda riwayat? Kenapa kira-kira? Ada orang berbeda riwayat bahwa hari raya Idul Fitri, satu bilang 1 Ramadan, satu bilang 1 Syawal, satu bilang 1 Zulhijjah. Ada perbedaan riwayat? Ada perbedaan riwayat. Kenapa enggak? Kenapa enggak ada perbedaan riwayat?
Wih, tanggal lahir antum ada perbedaan riwayat. Kenapa enggak? Karena hari ini tanggal lahir itu perlu sah. Setiap urusan mesti ditanya tanggal lahir. Betul? Nak nikah ditanya lagi tanggal lahir. Nak kuliah ditanya tanggal lahir. Nak sekolah ditanya tanggal lahir. Sah? Sah? Bikin paspor tanya tanggal lahir. Semuanya ditanya tanggal lahir. Nah, di zaman Nabi ada enggak seperti itu? Enggak. Paham saya? Berarti tanggal lahir Nabi di mata Nabi dulu penting atau tidak? Saya ulang kembali, di mata Nabi tanggal lahirnya itu hari penting atau bukan? Jawablah Syekh. Hah? Penting atau tidak? Apa bukti tidak penting? Hah? Tidak dihafal oleh sahabat. Kalau sempat harinya penting, pasti dihafal oleh sahabat. Mereka hafal banyak tentang Nabi SAW. Bagaimana Nabi congkel gigi, bagaimana Nabi bersugi, bagaimana Nabi cebok, bagaimana Nabi berwudu. Hafal sama mereka kan? Terus tanggal lahirnya kok tidak dihafalnya? Woi. Tanda bahwa Nabi tidak menjadikannya hari penting. Tapi Idul Fitri, Idul Adha, ada mereka lupa? Idul Fitri, ada mereka riwayat yang berbeda. Kenapa? Karena hari besar. Dijadikan Nabi sebagai hari besar. Kalau itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sekarang mereka sepakat dari sejak zaman Nabi sampai sahabat, sampai pula pada zaman Imam yang empat, bahwa tanggal lahir Nabi bukan sesuatu yang harus dipentingkan sebagai hari besar, sehingga tidak sahih riwayatnya lahir tanggal sekian, tapi masyhur sehingga seperti Allah sebagai suatu musallamat di kalangan ahli sirah. Yang paling masyhur adalah 12 Rabiul Awal. Wallahu alam, mungkin karena mengacu kepada supaya disamakan dengan tanggal wafatnya dan sebagai tanggal ajaib kan. Orang kita kan suka tanggal ajaib, sehingga ayat Quran dulu berapa? 6.666 karena angka ajaib. 6.666. Rupanya setelah dihitung tidak sampai 6.000, nah itu tidak sampai. Jadi karena dianggap sebagai angka angka sakti ya. Jadi wafatnya 12 Rabiul Awal, lahirnya juga 12 Rabiul Awal, sehingga itu yang paling terkenal di kalangan ahli sirah. Sedangkan secara sanad ya semuanya riwayat yang marasil, maqati, tidak dengan sanad yang sahih. Harusnya sebab kalau seandainya dia hari besar oleh Nabi dan para sahabat, mustahil mereka khilaf dalam meriwayatkan. Sebagai mereka tidak khilaf tentang tanggal Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada mereka khilaf, karena memang dibesarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhwani fillah, sekarang mereka sepakat melalui hari-hari itu tanpa ada gejolak sedikit pun. Sekarang setelah ada peringatan itu, sampai hari ini kita tidak bisa istirahat di bulan Rabiul Awal. Kedua belah pihak, saya tidak mengatakan pihak yang mengadakan aja, kedua belah pihak panas suasana. Saya sebenarnya tidak masuk tadi, tapi karena tuan-tuan tidak mau beri contoh saya. Nah, itu contoh. Kemudian sudah keterlaluan sebagian menjadikan alat provokasi. Jadi harus saya jelaskan. Kalau seandainya yang mengadakan tenang, tidak ada provokasi di dalamnya,
Sebab yang mengadakan kan tidak sempat memprovokasi kan. Yang tidak mengadakan kan tidak ada momen untuk memprovokasi. Nah, jadi yang mengadakan sampai-sampai memprovokasi penguasa. Lihat, mereka tidak taat pada pemerintah. Dianggap sebagai tugas pemerintah untuk memaksa untuk mengadakan maulid Nabi alaihissalatu wassalam. Maka kita katakan akhirnya menimbulkan masalah. Makanya jangan tambah lagi masalah. Masalah umat itu sudah banyak, sudah terpecah, kata Nabi, 73 golongan. Makanya apa obat kata Nabi? Nah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha addu 'alaiha bin nawajiz. Lihat, di satu pihak Nabi bilang kalau mau hilangkan ikhtilaf, Nabi tidak bilang kasih paracetamol, tenang, bukan. Tidak, obat penenang hanya sementara. Yang tidak tenang itu juga yang tukang kasih obat itu juga tidak tenang juga, itu masalahnya. Yang tukang kasih obat paracetamol itu juga tidak tenang, sebagian menyebelah juga, dokternya ada keterpihakan kadang. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Nabi katakan fa'alaikum bisunnati, karena memang sunnah terbukti menyatukan sahabat, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Apa sebab? Li'annu mahdiyin, dapat hidayah, diakui oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cukup gitu enggak? Tamassaku biha, pegang teguh. Ini pakai juga hadis tapi tidak dipegang nyerah. Diterima hadisnya tapi tidak diamalkannya. Itu tidak namanya tamassuk. Oh, tahu sih hadis itu. Ada seorang pejabat kan, pemarahnya luar biasa, tapi dia seorang ulama hadis. Ulama dia, tapi pemarah, urusan semua serba sulit. Lalu dibacakan oleh orang berurusan hadis itu kepadanya, alun lahir nenek lah saya dah hafal hadis itu katanya. Belum lahir nenekmu saya sudah hafal hadis itu. Iya, Anda hafal tapi tidak melaksanakannya. Anda hafal tapi tidak melaksanakannya. Saya tidak butuh hafalan Anda, saya butuh Anda melaksanakannya. Karena korbannya ketika Anda laksanakan hadis itu saya. Urusan saya sulit dengan Anda. Sah? Kan harus tanda tangan dia. Masalahnya sangat mudah. Saya remeh-temeh kadang masalah, tapi karena suka mempersulit, karena rumusnya kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Padahal Nabi SAW makhuyyara baina amrayni illa ikhtara aisarahuma, tidak disuruh pilih antara dua perkara kecuali pilih yang paling memudahkan. Malam yakun isman, selama tidak berdosa. Ma'asyiral kiram rahmati Allah, tamassaku biha, pegang teguh, addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dengan gigi geraham. Lawannya apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi sunnah, pegang, jauhi hal-hal yang diada-adakan dalam agama. Fa inna kullah muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Karena semua yang diada-adakan dalam agama itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Jadi sejelas ini pegang sunnah berarti sunnah lawan bid'ah, tapi masih banyak. Karena apa? Karena ikut kejahilan, bukan ilmu. Nabi larang bid'ah, tapi dia pikirannya ada bid'ah yang hasanah. Nabi bilang fa inna kulla bid'atin dhalalah, bid'ah itu adalah sesat. Dia bilang enggak ya Rasulullah, ada sebagian bid'ah yang tidak sesat. Nah, kalau begitu nanti kalau gitu artikan juga ada yang sebagian yang sesat tidak masuk neraka. Karena di sana kul juga fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Berarti ada sebagian yang muhdas bukan bid'ah. Wa kul fa inna kulla bid'atin dhalalah, berarti ada sebagian bid'ah yang tidak sesat.
Kan ujungnya ada lagi, fa innaka dhalalatin binnar. Ada juga orang yang tersesat ke surga. Katanya, kok sampai surga mas? Kemarin kepihara waktu di dunia, tersesat saya sehingga terlempar ke surga. Ada. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat. Nabi mempertentangkan, antum nak menggabungkan. Buktinya ketika dibuat bid'ah, menambah masalah atau menghilangkan masalah? Menambah. Setiap ada bid'ah pasti menambah masalah dalam umat ini. Dan karena kadang-kadang faktor dominan, faktor mayoritas, kadang memaksa harus diterima. Kalau tidak terima, bisa dari NKRI-nya. Allah musta'an. Dipaksa menerima sesuatu yang diada-adakan itu, lalu dibuatkan modus-modus supaya terlihat indah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya kalau antum nak mengadakan juga, ya tapi jangan bikin masalah, jangan tambah dengan masalah baru. Ya, kajilah tentang sirah Nabi. Jangan tambah-tambah yang lain. Ya, tapi memang kalau menambah sekali tidak mungkin kecuali nambah lagi. Kalau tidak nambah sekali bisa nambah. Imam seperti Suyuti dalam kitabnya Husnul Maqsid bi Zikral Maulid, ya dia menyebutkan dalam kajian Maulid itu tidak ada kecuali baca sirah habis itu makan. Jelas ya? Tapi dalam kitab itu juga dia bilang ada juga menari-nari katanya. Ketika dia mengatakan boleh maulid, kan dia membolehkan ya. Nanti kalau antum bilang tak boleh, nanti antum bilang antum dengan Suyuti apa sih? Siapa antum dibanding Imam Suyuti? Sah? Saya katakan Suyuti sendiri juga tidak konsisten. Ketika dia bilang, ketika membolehkan, kan maulid kan hanya membaca sirah Nabi, habis itu makan bersama, bersedekah orang. Sedekah tidak boleh. Sedekah tidak boleh. Ya bolehlah. Baca sirah tidak boleh. Ya bolehlah. Tapi ketika dia menceritakan sejarah maulid, dia bilang bahwa di situ ada orang bernyanyi, ada orang menari. Dia sendiri juga nggak konsisten. Dia bilang nggak ada apa-apa kecuali itu. Tapi dalam pelaksanaannya ada apa-apanya selain daripada baca sirah. Paham maksudnya? Kata Suyuti, kenapa dibolehkan? Karena kan hanya ngaji saja, tidak ada amalan lain kecuali ngaji, habis itu makan. Boleh kan? Boleh makan habis ngaji, boleh. Maka dia bolehkan. Kenapa tidak boleh? Cuman di saat yang sama di bukunya itu sendiri dia bilang yang pertama melakukan maulid adalah Al-Malikul Muzaffar, yaitu Amirul Irbil. Dia bilang Hakim Irbil, dia yang pertama. Yang lain kan mengatakan Fatimiyun Syiah yang pertama mengadakan. Anggaplah ini Irbil. Dia katanya apa? Dia membantai 6.000 atau 600.000 ayam. Masya Allah, dia dengan 600.000 ayam berarti bagus itu ya. Nah, kemudian habis itu mereka ada yang menari, ada yang menyanyi. Ya Suyuti, antum bilang tadi nggak ada apa-apa kecuali makan dan ceramah. Sekarang kok ada menari? Paham tak? Jadi dia sendiri tidak konsisten dengan dalilnya sendiri. Dalilnya apa? Perkataan Imam An-Nawawi. Perkataan Imam Nawawi dalil apa bukan? Ya ikhwan, perkataan ulama dalil apa bukan? Tidak dalil. Ketika dia membagi bid'ah kepada bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah, perkataan ulama tidak dalil, tapi mesti dijadikan dalil. Sekali lagi saya katakan, pikiran orang bukan ilmu, tapi ilmu itu adalah sunnah. Ada enggak alasan sunnahnya Imam Nawawi membolehkan itu? Ada enggak alasan sunnahnya Imam Ibnu Hajar membolehkan itu? Ada enggak alasan sunnahnya Imam Asyuti membolehkan itu? Semuanya hanya berdasarkan pikiran. Ada lagi yang membolehkan dengan syarat-syarat. Syarat-syaratnya dari mana? Barangnya dilarang karena bid'ah, terus boleh karena syarat. Syaratnya apa? Selama di situ tidak ada hal-hal yang berbau maksiat. Yang kedua, bersifat edukatif, mendidik.
Ya, saya tidak ada bid'ah yang mendidik itu saya. Buktinya membuat orang kasar, membuat orang suka berlawan, membuat orang suka menghujat, ya, suka menghujat. Yang tidak maulid tidak menerima kelahiran Nabi, masya Allah. Yang tidak tidak beriman pada kelahiran Nabi, yang tidak maulid tidak mencintai Nabi. Berarti 4 abad sebelum itu tidak ada yang mencintai Nabi, ya. Sahabat tidak ada yang cinta Nabi, tabi'in tidak ada yang cintai Nabi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah tidak mencintai Nabi. Apa sebab? Mereka tak memperingati maulid Nabi. Janganlah begitu sayang, ya, janganlah begitu. Mereka mencintai Nabi dengan caranya, kami mencintai Nabi dengan cara kami pula. Berarti ada perbedaan pemahaman antara Nabi dan sahabat dengan kita hari ini. Nah, gimana kalau berbeda pemahaman Nabi dan sahabat dengan kita hari ini? Mana yang bagus ya? Kan hadisnya jelas. Dalil-dalil yang dikemukakan sudah ada, dibaca oleh Nabi, dibaca oleh para sahabat. Kan di antara dalilnya, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan hari-hari besar Allah. Kelahiran Nabi kan hari besar, harus kita peringati, karena Allah bilang wa dzakirhum bi ayyamillah. Tayyib. Nabi pernah baca ayat ini? Nabi pernah tidak baca ayat ini? Pernah. Masa Nabi tidak pernah baca ayat ini? Kepada dia diturunkan. Sahabat pernah dengar ayat ini? Bukan pernah lagi, mereka yang hafalkan. Kalau dihafalkan dia ulang. Mereka, Nabi paham enggak makna ayat ini? Terus ada Nabi memahami seperti antum pahami? Ada sahabat memahami seperti antum pahami? Berarti ada perbedaan pemahaman antara Nabi dengan kita. Syekh, boleh beda pahaman dengan Nabi? Boleh. Berarti bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tidak pernah ada ahli tafsir di kalangan as-salaf dan al-khalaf menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk peringatan maulid. Rela untuk berbeda pendapat dengan para sahabat, ijma mereka tidak menjadikan dalil ini untuk dasar memperingati maulid Nabi alaihissalatu wassalam. Ada ayat lain lagi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia dari Allah dan rahmatnya, dengan demikian hendaklah mereka bergembira. Ini kan disuruh kita bergembira dengan rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus kamu kecuali jadi rahmat bagi sekalian alam. Nah, sekarang Allah suruh kita bergembira karena menerima rahmat itu. Dan rahmat itu dimulai dengan lahirnya Nabi alaihissalatu wassalam. Ya salam. Mantap ya. Sekarang ayat ini turun ke Nabi enggak? Dan pernah dibaca Nabi ke sahabat enggak? Sahabat sering baca ayat ini? Sering. Paham enggak mereka? Masuk pemahamannya bahwa kelahiran Nabi harus diperingati? Berarti beda lagi pemahaman kita dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Nah, sanggup antum beda pendapat? Nanti kalau bertemu dengan Nabi, lalu ditanyanya, kamu kenapa menjadikan ayat itu? Kan boleh aja kita beda pendapat ya Rasulullah, gitu ya. Beda pendapat sama Nabi dan para sahabatnya. Hati-hati ikhwan, ya, hati-hati. Ini kejahilan bukan ilmu. Tapi orang cerdas yang bilang, saya bilang tadi, orang cerdas bisa saja lebih kepada pikirannya daripada ilmu. Sunnah Nabi, masa telat semua ini luput dari Nabi alaihissalam pada sahabatnya. Ikhwan, peringatan kelahiran Isa al-Masih atau peringatan kelahiran Uzair
Atau Nabi Musa di kalangan Yahudi sudah ada nggak di waktu Nabi hidup? Merry Christmas sudah ada nggak zaman Nabi hidup? Ya Allah, terpaksa murid Nabi kita jadi. Mana yang dulu Nabi Isa pada Nabi Muhammad SAW? Taib, orang Nasrani ada nggak zaman Nabi? Ada. Sudah ada nggak mereka peringati Natal? Ada yang bilang belum. Angkat tangan yang bilang belum. Baca nanti kitab Al-A'yad fil Islam ya. Dimulai dengan pembahasan hari-hari raya besar di kalangan Yahudi, di kalangan Nasrani, kalangan Majusi, di kalangan Arab. Di antara hari raya besar yang dirayakan oleh orang Nasrani adalah Maulid Isa ibn Maryam. Nah, supaya berbeda, Isa dalam bahasa Arab dijadikan milad. Kalau Nabi dijadikan Maulid, itu aja bedanya. Nama, akar katanya sama. Makanya tahun miladi, tahun Masehi disebut tahun miladi dalam bahasa Arab. Harusnya tahun kita juga disebut dengan tahun Maulidi. Tahun Maulid atau Mauludi. Ini tidak sempurna. Ikhwani billah, Nabi sudah tahu itu, sahabat sudah mengerti itu, bahwa umat-umat sebelumnya memperingati hari besar kelahiran nabinya. Yang sekali lagi terbukti juga keliru dalam riwayat, karena mereka memperingati di bulan Desember. Desember itu bukan musim kurma matang. Musim dingin kurma bukan berbuah. Padahal ayat dikatakan wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Goyangkan pokok kurma itu, nanti Allah jatuhkan buah-buah rutab yang masih segar. Rutab tidak ada di bulan Desember. Kalau tidak percaya, ayo kita umroh nanti di bulan Desember. Saya ajak ke kebun kurma, ada nggak di atasnya nanti? Di kalau musim dingin. Jadi musim dingin Desember itu musim dingin. Kurma ada di musim panas. Karena memang riwayatnya sama juga riwayat kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Isa tidak pernah menjadikannya sebagai hari yang dibesarkan. Jelas. Nabi juga tidak menjadikannya hari yang dibesarkan. Terus di mana dasarnya bahwa itu adalah tanda cinta ke Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak lain dan tidak bukan hanya karena meniru-niru orang lain. Dr. Zakir Arif menyebutkan dari aspek manapun ditilik dan ditinjau bahwa Maulid Nabi pada hakikatnya tidak lepas dari ulang tahun kelahiran. Dan ulang tahun kelahiran itu kebiasaan penganut agama lain, dan kita disuruh untuk tidak mengikuti cara agama lain. Oleh sebab itu tolonglah ya, jangan terlalu kasar kita ketika memperingati memprovokasi bahwa yang tidak maulid tidak cinta Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang saya maksudkan. Jangan tambah lagi, karena sudah kenyang kita dengan perselisihan yang tiada henti. Apakah tak lebih nyaman ketika dulu mereka tidak menjadikannya sebagai suatu hari yang istimewa? Mereka tak ada berselisih paham ketika Rabiul Awal lewat. Tidak ada cerita mereka dulu di sejarah Islam masa sahabat datang Rabiul Awal mulai siap-siap pasang kuda-kuda untuk menyerang golongan ini. Enggak ada. Masuk tabi'in juga tidak ada sebagian yang pasang kuda-kuda untuk menyerang golongan ini dan itu dengan mau acara Maulid Nabi. Kapan baru ada? Setelah Syiah mencontohkan yang buruk ini. Setelah atau mungkin saja dari Malikul Irbil, itu Sultan Al-Malikul Mudzaffar yang pertama melakukannya, dia juga bukan Nabi dan juga bukan generasi didikan Nabi alaihissalatu wassalam. Berapa banyak para penguasa muslim
yang membuat datangkan musibah bagi dunia Islam, walaupun jasanya tidak bisa kita pungkiri. Ada jasa baiknya, tapi ada pula jasa buruknya. Jasa baiknya ada, jasa buruknya ada juga. Sampai hari ini kita masih lihat orang-orang berjasa di negeri kita, tapi ada pula jasa jasa buruknya. Ya, mungkin tak patut kita sebutkan karena kita tidak sedang terkaji keburukan. Tapi ingat, sekali lagi yang saya pesankan, jangan jadikan ini alat penetrasi, alat untuk provokasi. Ya, kalau firman tidak bisa dibendung, lakukan aja lah. Tapi jadikan senyaman mungkin. Jangan memfitnah, ya, jangan mengatakan sebanyak ini orang Islam hanya satu golongan yang tidak cinta sama Nabi. Masya Allah, yang tidak cinta sama Nabi, yaitu Wahabi. Jadi masalahnya asal tidak beringati di itu Wahabi. Padahal banyak saudara kita yang bukan, tidak ada afiliasi sedikit pun ke Wahabi, dia juga gak ngerti atau apa Wahabi, tapi dia paham bahwa sunnah Nabi tidak memperingati, bahwa sunnahnya para sahabat tidak memperingati, dan sunnahnya para a'immah juga tidak memperingati. Tapi gara-gara image yang ditebar oleh ahli fitnah itu, sehingga asal tidak maulid berarti Wahabi. Nah, tambah lagi orang Syiah yang sengaja untuk memprovokasi anti Wahabi. Jelas ya? Jangan tambah lagi. Ya, tidak perlu ditambah lagi. Menambah itu merusak. Menambah itu merusak setelah sempurna. Jelas? Dakonyang nyetab boyo nanti muntah. Jadi apa yang ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat dan waris kepada kita, jangan ditambah lagi. Karena bikin masalah. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Sudah lewat jam 8 ya. Kita dekat di sini mau. Sah? Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau dipertanyakan? Ya, tahu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang dipertanyakan. Silakan. Alhamdulillah. Sudah lapar semua nampaknya. Apa? Jangan ditambah lagi. Iyalah, jangan ditambah lagi. Kalau gitu kita tutuplah. Berarti tidak konyang ya. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.